Rekomendasi film terbaik bertema kungfu. Kungfu merupakan seni bela diri yang sangat populer terutama di dunia film, dan ada beberapa film kungfu terbaik. Film aksi di era 1970-an hingga 1990-an, terutama di wilayah Asia, seringkali menghadirkan berbagai aksi dari seni bela diri kungfu. Dan ini yang kemudian membuat kungfu kemudian populer di Hollywood dan industri perfilman lain. Terdapat beberapa film yang dianggap sebagai film kungfu terbaik. Film kungfu terbaik yang pertama adalah The Grandmaster. Penggemar film mungkin mengenal sosok aktor legendaris Bruce Lee. Dia merupakan aktor sekaligus ahli bela diri yang sangat populer. Namun, sebelum dia sukses dan menjadi salah satu ahli bela diri, dia sempat mendapatkan latihan dari sosok gurunya yang terkenal dengan nama Ip Man. The Grandmaster mencoba untuk mengangkat sosok tersebut. Disutradarai oleh Wong Kar-wai, yang terkenal karena kualitas visualnya yang luar biasa. The Grandmaster menghadirkan adegan demi adegan yang dia hadirkan secara indah. Sang sutradara dianggap berhasil untuk menghadirkan momen pertarungan kungfu dengan menarik secara visual, sinematografi, dan juga dari musiknya. Film ini sendiri dibintangi oleh banyak nama-nama besar Asia. Contohnya adalah Zhang Zi, Tony Leung, dan Zhang Jin. Film The Grandmaster sendiri menghadirkan cerita tentang sosok Ip Man yang terkenal sebagai guru atau mentor dari Bruce Lee. Koreografi yang dihadirkan sangat indah yang dipadukan dengan penampilan luar biasa di depan kamera. Film ini sempat mengalami banyak sekali kendala yang membuat proses produksinya berjalan sangat lama. Meskipun begitu, hasilnya sangat luar biasa dan jadi salah satu film kungfu terbaik di era modern. Kalau berbicara mengenai film kungfu terbaik, tentunya tidak terlepas dari film Jackie Chan yang lain yaitu Drunken Master. Jika di film Wong Yupon A Time in China sosok Jet Li adalah pemeran Wong Fei Hang, maka di film ini Chen yang berperan sebagai karakter tersebut. Tetapi, ada perbedaan yang dihadirkan dalam filmnya. Drunken Master menghadirkan sosok Wong Fei Hang sebagai seorang pemuda yang nakal dan tidak disiplin. Untuk merubah kelakuannya tersebut, dia kemudian belajar teknik kungfu. Dia kemudian mempelajari teknik dahsyat yang jadi ikon dari film kungfu itu sendiri, yaitu teknik kungfu mabuk. Keunikan dari Drunken Master adalah bagaimana filmnya berhasil menggabungkan konsep bela diri dengan berbagai gerakan lincah dan komedi slapstick. Jackie Chan berhasil menghidupkan karakter Wong Fei Hang dengan sangat baik dan memiliki ciri khasnya sendiri. Film ini juga menandai salah satu kolaborasi pertama Jackie dengan sutradara Yuen Woo-ping, yang kemudian menjadi koreografer aksi terkenal di Hollywood. Drunken Master sering dianggap sebagai salah satu film bela diri terbaik sepanjang masa. Efek dari film ini sangat besar. Selain juga berpengaruh terhadap karir Jackie Chan, film ini menghadirkan pengaruh besar untuk genre bela diri secara keseluruhan. Drunken Master memperlihatkan bagaimana film aksi bisa disajikan dengan cara yang menyenangkan dan artistik. Jika The Grandmaster menghadirkan sosok mentor dari Bruce Lee, yaitu Ip Man, maka Wong Yupon A Time in China menghadirkan cerita tentang legenda kungfu itu sendiri, yaitu Wong Fei Hang. Dirilis pada tahun 1991, film ini disutradarai oleh Tsui Hark dan menjadi salah satu film yang paling terkenal dalam sejarah perfilman Hong Kong. Wong Yupon A Time in China menggambarkan kehidupan dan petualangan Wong Fei Hang. Dalam sejarahnya, dia merupakan seorang tokoh legendaris dalam sejarah Cina yang terkenal sebagai pejuang keadilan. Film ini menampilkan aktor laga populer, Jet Li, dalam peran utama sebagai Wong Fei Hang, seorang guru bela diri yang memiliki keterampilan yang luar biasa. Filmnya sendiri menghadirkan setting di akhir abad ke-19 di Foshan, Provinsi Guangdong. Pada saat itu, wilayah Cina sedang dalam masa kekuasaan negara asing. Wong Fei Hang memanfaatkan kemampuannya tersebut untuk melawan para penguasa asing dan para penjahat yang mengancam kehidupan rakyat di sana. Wong Yupon A Time in China menghadirkan adegan aksi yang mengesankan, pertarungan bela diri yang spektakuler, dan koreografi yang sangat apik.
Tendangan tanpa bayangan adalah salah satu teknik kungfu populer dari film ini. Rasanya banyak orang yang setuju bukan hanya Kung Fu Hustle merupakan salah satu film kungfu terbaik, melainkan juga sebagai salah satu film terbaik dalam sejarah. Film ini disutradarai, ditulis, dan dibintangi oleh Stephen Chow, seorang aktor dan sutradara terkenal asal Hong Kong yang dikenal karena film-film komedi aksinya. Kung Fu Hustle mengisahkan tentang seorang pemuda bernama Sing. Sing memiliki tujuan dalam hidupnya untuk bisa bergabung jadi anggota geng terkenal Akse Gang atau geng kapak di Shanghai pada tahun 1940-an. Ketika Sing mencoba untuk menipu penduduk kumuh di sebuah kompleks apartemen, dia justru tanpa sengaja memicu perang antara geng kapak dan para penduduk di apartemen tersebut. Yang tidak mereka ketahui sebenarnya beberapa penghuninya merupakan para ahli kungfu. Sing sendiri sebenarnya berhasil menjadi anggota geng kapak setelah dia membebaskan seorang ahli kungfu legendaris dari rumah sakit jiwa. Suatu hari, Sing justru menyerang sang ahli kungfu yang justru membuka aliran qi dalam tubuhnya. Dan tanpa diduga ternyata Sing merupakan sosok ahli kungfu yang bahkan jauh lebih dahsyat dari sang villain. Dia bahkan mampu menggunakan teknik legendaris yang dianggap hilang seperti tapak Buddha. Salah satu hal yang luar biasa dari film ini adalah bagaimana film ini berhasil menggabungkan komedi, aksi, dan drama dengan sangat epik. Ahli bela diri legendaris, Bruce Lee, melakukan debutnya sebagai sutradara di tahun 1972 ketika dia merilis film Way of the Dragon. Dia menjalin kerjasama dengan pihak Golden Harvest untuk urusan penulisan, acting, dan dubbing yang semuanya dihadirkan dalam bahasa Inggris. Berbeda dengan film-film Lee sebelumnya, Way of the Dragon dianggap memiliki tone cerita yang lebih ringan. Bruce Lee lebih banyak menghadirkan aspek humor dan berbagai hal ringan ketika menghadirkan proyek film ini. Dan hasilnya, Way of the Dragon dianggap sebagai salah satu film kungfu terbaik dan ikonik dari Bruce Lee. Film Way of the Dragon sendiri menghadirkan cerita tentang sosok Tang Lung, di mana dia pergi ke Roma untuk mengunjungi saudaranya yang ada di sana. Saudara dari Tang Lung tersebut menjalankan bisnis restoran, namun mereka kemudian harus berhadapan dengan sindikat penjahat lokal. Dan akhirnya, Bruce Lee menggunakan teknik kungfu yang dia kembangkan sendiri untuk menghadapi para penjahat tersebut. Klimaks dari film ini sendiri adalah ketika Bruce Lee bertarung 1 lawan 1 menghadapi sosok Chuck Norris yang jadi momen ikonik di dunia perfilman. Film Bruce Lee lainnya dalam daftar ini yang juga jadi salah satu film kungfu terbaik. Bahkan, film ini juga dianggap sebagai pencipta genre baru di Hollywood yaitu Enter the Dragon. Dibintangi oleh Bruce Lee, Enter the Dragon adalah salah satu film seni bela diri paling berpengaruh sepanjang masa. Film ini menghadirkan cerita seorang ahli bela diri yang direkrut untuk menyusup ke sebuah turnamen di sebuah pulau terpencil. Pulau tersebut merupakan markas operasional dari sebuah kegiatan kriminal yang sangat besar. Dengan kemampuan bela diri dan kualitas akting luar biasa, Bruce Lee menampilkan aksi yang luar biasa. Setiap adegan pertarungannya dianggap sebagai beberapa yang terbaik dalam genre seni bela diri. Film ini menampilkan kombinasi dari berbagai elemen yang berpadu dengan baik. Menghadirkan momen tendangan dan pukulan dengan cara yang ekstrim seperti dalam film memang sudah ada sebelum film Enter the Dragon rilis. Namun, Bruce Lee mampu menghadirkan gaya bertarung bela diri yang unik dengan berbagai hal yang bisa memunculkan minat dan gairah para penonton. Berbagai film bertema laga atau bela diri mulai banyak bermunculan pasca meninggalnya Bruce Lee, dan Enter the Dragon merupakan film kungfu atau bela diri pertama yang diciptakan oleh Hollywood. Film kungfu terbaik dalam daftar lainnya adalah Ip Man, yang juga menghadirkan cerita tentang guru dari Bruce Lee tersebut. Diperankan oleh aktor Donnie Yen, film ini mengisahkan kehidupan dan perjuangan Ip Man selama masa pendudukan Jepang dan bagaimana dia mengembangkan seni bela diri Wing Chun. Film ini menghadirkan aksi bela diri yang sangat mengesankan dan cerita yang menginspirasi. Selain itu, Ip Man juga mengungkapkan sejarah yang kuat dan nilai-nilai etika seni bela diri yang luar biasa. Selain Donnie Yen, film ini juga menampilkan pemeran-pemeran berbakat lainnya seperti Simon Yam,
yang memerankan sahabat Ip Man, dan Lin Hang, yang berperan sebagai istri Ip Man. Kualitas aksi dalam film ini mengambil sentuhan khusus dari Donnie Yen, yang adalah seorang ahli seni bela diri yang terkenal. Adegan pertarungan yang dihadirkan dengan koreografi indah membuat film Ip Man jadi salah satu film kungfu dan film aksi terbaik. Rilis pada 2008, film Ip Man berhasil meraih kesuksesan yang besar. Film ini pun melahirkan 3 film sequel, yang mana kabarnya saat ini film kelima dari Ip Man sedang digarap. Kesuksesan dari film tersebut banyak diapresiasi oleh berbagai pihak.